Anak-anak, hari ini Ibu akan mencoba membahas soal yang telah kalian kerjakan di minggu lalu. Kita mulai ya. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal yang pertama. Soal yang pertama ada himpunan M di mana X kurang dari sama dengan 5. X anggota bilangan cacah. Di SD kalian mungkin sudah mengetahui bilangan cacah itu dimulai dari berapa. Kita lihat di sini X di mana X kurang dari 5. Kurang dari 5 bilangan cacah dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5 diikut sertakan? Karena di sini ada tanda sama dengan. Jadi 5-nya diikut sertakan. Inilah yang merupakan anggota dari himpunan M. Selanjutnya di sini diminta untuk pernyataan yang benar. Kita lihat di sini. 0 anggota M. 1 juga anggota M. 2 juga anggota M. 3 juga anggota M. 4 anggota M. 5 juga anggota M. Dari jawaban yang diberikan itu ada dua pilihan sebenarnya yang bisa kalian pilih. Yang pertama 3 anggota M di jawaban yang B, pilihan B, dan yang kedua di 4 anggota M. Jadi dua jawaban ini bisa kalian pilih. Ya, itu untuk soal nomor 1. Oke, itu tadi pembahasan kita di soal nomor 1. Kita lanjutkan kembali soal berikutnya. Soal berikutnya, A adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 15. Ibu ulangi ya. Himpunan A adalah X di mana X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 15. X merupakan anggota bilangan prima. Jadi kalau ada notasi seperti ini, kita bacanya dari tengah ya nak. X lebih dari sama dengan 2 dan X kurang dari sama dengan 15. Atau boleh kita katakan antara 2 dan 15. Tapi di sini 2-nya ikut dan 15-nya juga ikut karena ada sama dengan. Kalau kita lihat di sini, himpunan A itu terdiri dari bilangan prima. Bilangan prima berarti mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ini bilangan prima. Itu adalah himpunan A-nya. Nah, di soal diminta untuk mencari anggotanya dengan cara mendaftar. Kita lihat di sini pilihan jawaban yang pas untuk anggota himpunan A. Di situ ada pilihan A, 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Jadi untuk jawaban nomor 2 itu adalah A. Ya, kita lanjutkan kembali soal berikutnya. Di situ kita diminta memilih di mana himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong. Pilihan yang pertama itu bilangan prima yang genap. Bilangan prima yang genap itu ada. Bilangan prima yang genap. Berapa bilangannya? 2. Berarti ini bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong. Pilihan yang B. Bilangan cacah antara 10 dan 11. Bilangan cacah. Cacah antara 10 dan 11. Apakah ada bilangan antara 10 dan 11? Tidak ada ya, adapun dia bilangan pecahan, tapi bilangan pecahan itu tidak termasuk ke dalam bilangan cacah. Berarti jawaban yang betul adalah yang B. B ini merupakan himpunan kosong.
Tuh, itu untuk pembahasan soal di nomor 3. Tuh. Kita lanjutkan kembali di soal nomor 4. Nomor 4 di situ ada himpunan semestanya, disebut himpunan semestanya mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Di sini diminta kecuali ya nak ya. Berarti kalau yang A itu pilihannya bilangan cacah, ini bisa. Karena bilangan cacah itu dimulai dari 0 dan 1, 2, 3 juga termasuk. Ini bisa bilangan semestanya, himpunan semesta. Yang B, pilihan yang B itu bilangan bulat. Bilangan bulat ya ini termasuk ke dalam bilangan bulat. Bilangan bulat, bulatnya bulat positif. Yang C, bilangan genap. Bilangan genap juga iya. Kenapa dia dibilang bilangan genap? Karena dimulai dari 0, 2, 4 atau kelipatan 2. Makanya ini bisa dibilang himpunan semestanya. Sedangkan yang D itu tidak termasuk ke dalam semesta karena dia bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Sehingga kalau kita bilang semestanya adalah bilangan asli, angka 0 yang ada di sini ini tidak termasuk di sini. Jadi terkecuali adalah jawaban yang D, sehingga kita pilih jawaban yang D. Itu di soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan di soal berikutnya. Di soal berikutnya dikatakan ada himpunan A. Himpunan A terdiri dari A, B, C, dan D. Di sini jumlah anggota himpunan A itu ada 4. Apa saja? A, B, C, dan D. Yang diminta adalah banyaknya himpunan bagian dari A. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan itu dinyatakan dengan rumus 2 pangkat jumlah anggota dari himpunan tersebut. Di sini jumlah anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sehingga banyaknya himpunan bagian dari A 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Sehingga jawabannya adalah 16. Tuh. Soal nomor 6. Di situ ada A, merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Di sini sebenarnya kalian bisa memilih langsung dari pilihan jawaban itu mana hewan yang termasuk ke dalam hewan bertelur. Di pilihan A, yang mengapa membuat kita tidak memilih A? Karena yang A itu ada itik, angsa, kucing. Kucing ini tidak bertelur. Itu pilihan yang A. Yang B, ada ayam, ada burung, ada ular. Apakah semuanya bertelur? Ayam bertelur, burung bertelur, dan ular juga bertelur. Jadi yang kita pilih adalah jawaban B. Yang C, kenapa tidak dipilih? Karena ada kelinci. Di C ada kelinci. Kelinci itu tidak bertelur. Dan yang D, kenapa kita tidak pilih juga? Karena ada tikus. Tikus itu tidak bertelur. Oke, bisa semua sepertinya kalau di soal yang seperti ini ya. Masih tersisa 3 soal yang belum kita bahas. Mari kita lihat soal berikutnya. Soal berikutnya diberikan himpunan D, di mana himpunan tersebut adalah himpunan X, di mana X di antara 0 sampai 10. Dan X itu merupakan bilangan asli. Seperti soal yang sudah ada sebelumnya kita bahas, bilangan asli itu dimulai dari angka 1 ya, ini bilangan asli. Nah,
Karena dia lebih besar dari 0, kita juga mulainya dari 1 yang lebih besar dari 0. Kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya ditulis tidak? Tidak, karena ini tidak ada sama dengan. Jadi cukup hanya sampai di angka 9. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah C. Dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Oh, belum ya? Ya. Oke, soal berikutnya. Diberikan himpunan F di mana F beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nyatakan himpunan F ini ke dalam notasi pembentuk himpunan. Ayo kita lihat ya, mulai dari angka berapa? Angka 1. Tadi sebelumnya sudah kita bahas, yang dimulai dari angka 1 adalah bilangan asli. Sehingga bisa kita buat notasi F adalah himpunan X, di mana X, kita lihat angkanya kurang dari berapa? Kurang dari 9, karena dia hanya sampai 8. Boleh kita buat seperti ini, kurang dari 9, X anggota bilangan asli. Boleh juga kalau kalian mau membuat X kurang dari sama dengan angka paling terakhir 8. X anggota bilangan asli. Nah, dua notasi ini bisa kita pakai. Tapi kita lihat di sini yang bisa dipakai sesuai dengan pilihan jawaban yang ada, yaitu yang C. Berarti ini jawabannya. Oke, soal ke-9. Soal ke-9 ada himpunan P, di mana P anggota X kurang dari 2, X. Ya, Ibu ulangi ya. P adalah himpunan X di mana X min 2 kurang dari 15 dan X anggota bilangan prima. Di soal ini banyak yang bertanya karena memang mungkin agak bingung di sini ya. Di sininya belum X saja, ada X min 2. Soal ini kita selesaikan dulu di sini. Jadi P X di mana X kita buat notasinya hanya X di sini, sehingga angka 2-nya kita pindah. Kalau di notasi matematika itu apa bahasanya, pindah ruas ya. Sehingga 15 plus 2, X anggota bilangan prima. Oke. X di mana X kurang dari 15 tambah 2, 17, X bilangan prima. Oke, kita cari anggotanya. Apa saja anggota dari P? Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ada lagi? 15. 15 termasuk bilangan prima? Tidak. 17 apakah masuk? Tidak, karena tidak ada sama dengannya. Kita hitung ada berapa jumlah anggota dari P? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga jumlah anggota dari P berjumlah 6. Jawaban yang tepat dari pilihan itu adalah yang C. Soal terakhir, soal nomor 10. Diketahui himpunan U adalah huruf-huruf pembentuk kata Surabaya. Yang diminta ini adalah kata pembentuk huruf Surabaya. Jumlah anggotanya berapa? Jumlah anggota dari U.
Surabaya terdiri dari huruf S, U, R, B, dan Y. Kenapa A-nya tidak diucapkan, Bu, sampai 3 kali? Karena ini hanya huruf pembentuk OA. Mana A? Ibu kurang A. Di sini ya, Ibu tambahkan di sini A. S, U, A, R, B, Y. Seharusnya di sini tadi, nggak apa-apa deh. Oke, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sehingga pembentuk kata Surabaya ada 6 huruf. Huruf S, huruf U, huruf A, huruf R, huruf B, dan huruf Y. Oke, terima kasih. Demikian tadi pembahasan kita untuk materi himpunan di bab kedua. Dan ini adalah latihan pertama. Nanti kita akan berjumpa lagi di latihan berikutnya dan mungkin akan kita bahas seperti ini. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan wassalamualaikum.